Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Semoga kabarnya masih baik-baik aja ya di masa ini. Nah, masih seputar bahasa Prancis. Semoga kalian masih semangat ya untuk belajar. Karena melalui video kali ini, aku ingin memotivasi kalian untuk belajar lebih giat dan cepat memahami bahasa Prancis. Sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Di masa seperti ini, belajar bahasa baru merupakan suatu tantangan karena kita belajar secara otodidak. Contohnya saja belajar bahasa Roman secara mandiri. Kalian mungkin memiliki banyak pertanyaan dan sulit menemukan jawaban karena kalian tidak memiliki pemahaman dasar bagaimana bahasa Roman dipelajari. Apalagi ini bukan bahasa rumpun kita. Misalnya begini, kita mungkin dapat belajar bahasa Melayu dengan mudah karena serumpun dengan bahasa Indonesia. Nah, hari ini aku ada beberapa tips yang mungkin berguna untuk pengembangan bahasa Prancis teman-teman. Cara ini aku gunakan juga ketika aku kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi, pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya. Oke, tips yang pertama yaitu membiasakan diri dengan bentuk ortografinya. Aku sadar bahwa bahasa Prancis memiliki gaya tulis yang berbeda dengan pelafalannya. Jadi pada bagian ini kalian harus bisa membiasakan diri dengan bentuk-bentuk ortografinya. Sembari membiasakan diri dengan bentuk itu, mulailah dengan mengenal benda-benda yang ada di sekitar kalian seperti meja, kursi, piring, sendok, pulpen, lemari, sepatu, dan yang lain sebagainya. Mengingat 5 kata benda setiap hari mungkin akan sangat berguna untuk pengembangan bahasa Prancis kamu. Sekalian sama gendernya ya. Jangan berhenti pada kata benda itu saja, pelajari juga kata kerja. Nah, sampai di sini mungkin kalian akan bingung kenapa kata kerja dalam bahasa Prancis memiliki banyak bentuk yang disebut dengan konjugasi. Dan permasalahan yang paling sulit untuk pertama kali mungkin pada bentuk konjugasi itu. Karena satu kata kerja memiliki 16 bentuk tergantung dari subjek, kala, dan modus yang digunakan. Tapi kalian tidak perlu khawatir dengan ini, karena bentuk-bentuk itu bisa dipelajari melalui formula-formula yang kalian bisa dapatkan dimanapun. Selanjutnya, ketahui pemicunya seperti modus, kala, jumlah, atau subjek. Ketika kalian sudah dapat mengenali bentuk-bentuk itu, maka ulangi dan ulangi hingga kalian terbiasa. Misalnya dengan verba yang berakhiran er seperti penser, verba itu akan memiliki akhiran seperti ini. Pada kala présent. Jadi kalian bisa lihat perubahan mereka akan menjadi seperti ini. Je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, il pense. Lebih lanjut mengenai ini, kamu bisa menonton video pertamaku tentang orientasi bahasa Prancis dasar dan juga video tentang pengenalan verba. Tips yang kedua yaitu membuat kalimat. Nah, kita sudah membiasakan untuk menulis kata-kata setiap hari dan mengingat bentuk ortografinya. Jangan berhenti pada tahap itu, lanjutkan dengan menulis sesuatu. Misalnya, biografi. Kalian bisa mulai dengan perkenalan, seperti Je m'appelle Baliman, j'habite en Indonésie, et j'ai 18 ans, dan yang lain sebagainya. Untuk pertama kali, mungkin ini akan lama karena kalian harus mencari tahu kata per kata. Namun inilah proses pembelajaran. Continue comme ça. Oke, kita anggap kalian udah bisa memperkenalkan diri melalui tulisan. Nah, sekarang kamu siap untuk merangkai kalimat-kalimat sehingga membentuk paragraf. Dalam mengembangkan potensi kalian, aku sarankan untuk membaca tulisan-tulisan dalam bahasa Prancis, supaya kalian tahu bagaimana format kalimat dalam bahasa Prancis. Maksudku, coba kita lihat contoh berikut ini. Je peux cuisiner. Aku sering melihat kalau seseorang lebih menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Prancis.
ketika menulis. Jika dipahami dengan format bahasa Indonesia, mungkin dapat dimengerti bahwa maksudnya adalah saya bisa memasak. Tetapi bukan begitu cara bahasa Prancis bekerja. Untuk mengatakan bahwa kamu bisa memasak, kalimat ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Prancis, mereka menggunakan verba savoir atau mengerti. Jadi, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Je sais cuisiner. Secara harafiah, kalimat pertama memang berarti aku bisa memasak. Tetapi bukan begitu mengatakannya dalam bahasa Prancis. Jadi mereka akan bilang, je sais cuisiner. Jadi, hati-hati ya. Tips yang ketiga yaitu membiasakan diri untuk melafalkan. Berkaitan dengan bagian sebelumnya, kalian pasti penasaran bagaimana kata-kata itu diucapkan dan kalian kurang mengerti tanda baca yang ada di kamus karena kalian tidak memiliki dasar linguistik seperti ilmu fonetik dan fonologi. Satu-satunya cara yang kalian mungkin pikirkan adalah Google Translate untuk mengetahui bunyinya. Cara ini memang salah satu cara yang bisa kalian gunakan dengan menggunakan platform dalam jaringan seperti Google Translate. Nah, web lainnya yang bisa kalian gunakan adalah Reverso, Lingui, dan Word Reference. Jangan lupa untuk dicek ya, sangat recommended. Sedangkan untuk aplikasi offline, kalian bisa cek pada Play Store dan App Store. Kebanyakan dari mereka memiliki fitur bunyi, jadi akan cocok dengan keperluan kamu. Kalau aku pribadi menggunakan lagu untuk membiasakan diri dengan pelafalan bahasa Prancis. Mulailah dengan lagu santai supaya kalian bisa mengikuti dengan baik pelafalannya. Tips keempat yaitu konsisten. Setelah melakukan ketiga hal tadi, kalian harus konsisten supaya semua hal yang kamu pelajari melekat di alam bawah sadar. Dengan begitu, kamu bisa menulis, berbicara, dan memahami secara spontan dan alami. Aku tahu pasti ada titik jenuh ketika belajar terlalu banyak. Kalian juga perlu bersantai, jangan lupa untuk melakukan penyegaran atau refreshing sejenak dari kegiatan belajar sebelum memulai kembali. Namun jangan terlena dan berhenti belajar karena perkembangan yang mungkin kamu dapatkan tidak berjalan sesuai harapan. Tapi setidaknya kamu memahami bahasa Prancis dengan baik. Gunakan kamus Prancis ke Prancis ketika kamu mencari pengertian suatu kata. Karena metode ini bisa menambah pengetahuan kamu meningkatkan kosakata bahasa Prancis. Biasakan juga membaca artikel bahasa Prancis sebagai penerapan pembelajaran kamu. Satu hari satu berita sudah cukup. Kalian bisa baca saja tanpa harus mengerti kata per kata. Paling tidak, kamu mengerti konteks yang dibicarakan di dalamnya. Tips kelima yaitu percaya diri dan praktek. Ketika kamu sudah merasa nyaman dengan keadaan, coba untuk mempercepat ritme agar kalian semakin terbiasa. Lanjutkan dengan melatih diri untuk berbicara bahasa Prancis di depan cermin, mendengarkan interview atau radio, dan juga menulis kegiatan sehari-hari. Praktek ini akan sangat penting dalam pengembangan bahasa Prancis kamu. Jangan terlalu memikirkan bila susunan tata bahasa kamu atau pilihan kata yang kamu gunakan salah. Karena ini hanya akan menghambat kamu dalam berlatih bahasa Prancis secara lisan atau tulisan. Ketika kamu sudah selesai, maka ini saatnya untuk menilai tulisan kamu secara gramatikal dan fungsinya. Tambahan sedikit, sangat penting untuk perkembangan kalian dengan melatih pendengaran dari suatu tayangan, kemudian menuliskan poin penting yang disampaikan, lalu presentasikan dengan gaya bahasa kamu sendiri. Hal ini juga terjadi pada ujian Delft. Jadi akan sangat berguna jika kamu ingin mendapatkan sertifikat bahasa Prancis yang berlaku seumur hidup. Jadi, semangat ya teman-teman. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Prancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.